Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan bedah buletin teman surga. Hari ini kita akan membedah buletin Taman Surga edisi 123 dengan judul Jendela Sinetron Kita Diajari Maksiat. Bagaimana kabarnya sahabat Humairah sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hikmah, yang akan memandu kalian untuk bersama-sama membedah satu buletin yang sangat pas untuk kalian, yaitu Teman Surga. Baiklah, selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Humairah, dari jendela sinetron kita diajari maksiat. Nah, ini ada film ya, dan di dalam film itu diceritakan Joko dan Wulan. Mereka masih duduk di bangku SMP, terlibat cinta remaja yang tolol, konyol, dan enggak layak untuk dicontoh remaja manapun. Sampai suatu hari mereka melompat keluar dari jendela SMP dan melakukan perbuatan terlarang. Ya, itulah deskripsi pendek ya dari sebuah sinetron yang tayang di stasiun TV SCTV, stasiun yang diadaptasi dari cerita novelnya Mirawe tahun 1980-an. Nah, konten ini nggak jauh dari kisah asmara anak ingusan, persaingan perebutan cewek, pertentangan kaya miskin, dan sejenisnya. Tapi yang bikin kita merasa konten sinetron ini kudu diprotes keras, tentu saja konten maksiat, bahkan ngajarin untuk maksiat. Dari sex education dan sejenisnya, but it's really nggak mungkin omong kosong ya. Nah, sahabat Humairah, bedah buletin sahabat buletin Teman Surga, apa yang terjadi di dalam film tadi ya, yang ditayangkan di SCTV tadi itu nggak boleh dibiarkan ya. Karena apa? Di dalamnya memang mengajak kepada kemaksiatan. Karena maksiat itu nggak boleh dibiarkan. Tapi yang ngajarin maksiat kan banyak, itu mungkin ya yang jadi tameng bagi orang yang bela sinetron semacam ini. Ya emang bener, emang banyak, tapi kali ini kita konsen ngulitin sinetron yang ngajarin maksiat atau bahkan film juga. Bukan hanya itu yang kita kulitin ya. Kalaupun tayangan yang lain tentu sebagai muslim juga akan kita protes keras. Kayak beberapa waktu lalu ya, kita juga keras memprotes salah satu film yang akhirnya nggak jadi tayang. Yang kita pernah juga memprotes film lain walau filmnya tetap tayang, tapi seenggaknya kita sebagai umat muslim sudah menunjukkan sikap untuk menentang maksiat sebagai salah satu bagian dari kita melaksanakan hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru. Nah, ketika ada film-film yang beredar dan itu mengajak kemaksiatan, sudah selayaknya kita kemudian untuk menentangnya, karena kita menentang kepada kemaksiatan. Artinya nggak bisa ya, dan nggak boleh dijadikan alasan karena kemaksiatan itu juga diajarkan di sinetron atau di film lain, lalu kita luput dan kemudian kita membenarkan sesuai dengan pendapat para pembela maksiat itu. Ya, maksiat emang kudu ditentang. Kenapa? Tentu saja karena kita itu sebagai seorang muslim, landasan perilaku kita, tuntunan hidup kita adalah dalil Al-Quran dan hadis serta aturan yang dituju oleh keduanya. Nah, jika kita melihat kemaksiatan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nah ini ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya
iman. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 105 Allah menyampaikan, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian benar-benar membaca ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Karena sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia bila mereka menyaksikan orang zalim namun tidak menghentikannya, dikhawatirkan Allah akan menjadikan hukumannya kepada mereka semuanya. Data dan fakta sudah ada sebelum ini ya, harusnya nggak bikin kita diam. Sebaliknya kita sebagai seorang muslim harus mengambil langkah untuk menghalangi kemaksiatan agar nggak dilakukan lagi, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena seperti yang sudah disampaikan di atas, kalau kemaksiatan itu kita biarkan jalan, kita doa aja bisa jadi nggak dikabulkan loh. Kalau ternyata kita membiarkan kemaksiatan, ini ada hadisnya ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaknya kalian betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika kalian tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya Allah akan mengirim kepada kalian siksanya. Kemudian kalian berdoa kepadanya untuk terhindar dari siksa tersebut, akan tetapi Allah tidak mengabulkan doa kalian. Ngeri nggak? Ngeri banget ya, yang ngelakuin siapa tapi yang kena semuanya. Nah, iklan iklan yang dikatakan di dalam itu adalah sex education, itu sebenarnya cuma kedok maksiat. Sex education itu kan bukan cuman dengan memberikan secara vulgar gitu ya, seperti contoh yang kemudian itu menjadi yang bisa diikuti oleh remaja. Jadi ngomongin maksiat, sebenarnya apa sih konten maksiat dari sinetron yang tadi kita bahas? Banyak ya, bahkan sejumlah warganet aja menilai dari cerita novelnya terlalu eksplisit dan gak pantas diangkat ke layar kaca, lantaran terdapat kisah kehamilan di luar pernikahan pada seorang gadis belia. Masih belia, bayangkan ya, masih usia SMP loh. Bahkan KPI pun menggelar pertemuan dengan perwakilan dari TV yang menayangkan sinetron tersebut guna mendengarkan keterangan. Walaupun Deputi Direktur Programnya memastikan alur sinetron tersebut telah disesuaikan sedemikian rupa dari cerita asli versi novel. Tetapi yakin aja ya, tetap itu hanya ngeles biar sinetronnya tetap tayang dan laku. KPI telah memberikan peringatan tertulis karena sinetron tersebut mengandung muatan cerita berhubungan asmara antara dua pelajar SMP, yaitu Joko dan Wulan. Digambarkan adegan dan dialog tentang kehamilan di luar nikah, rencana pernikahan dini, serta keinginan keduanya untuk merawat bayi tersebut setelah melahirkan. Oleh karenanya, berdasarkan peraturan KPI nomor 02-PKPI-3-2012 pasal 37 ayat 4 huruf A, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemaksiatan yang bisa dilihat dari versi hukum negeri ini melalui kacamata KPI. Kalau dari Islam sendiri, menamainya sesuatu itu maksiat tentu adalah semua hal yang berdosa, yang melanggar perintah Allah dan larangan Allah. Nah, di sinetron tersebut selain yang kentara terang-terangan kampanye edukasi seks bebas, ada banyak kemaksiatan lain dalam muatan sinetron tersebut dan sinetron yang serupa lainnya. Mulai dari kemaksiatan ngajarin remaja untuk pacaran, padahal Islam sudah jelas ya melarang untuk mendekati zina, bahkan mendekati zina loh ya, yang salah satunya adalah dengan perilaku pacaran itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan. Dan masih berderet kemaksiatan yang ditontonkan di layar kaca
di layar kaca kita. Highlightnya yang kudu jadi garis tebal ya, bahwa kalau kemaksiatan level SMP mendapatkan tempat di negeri ini, bukan nggak mungkin akan ada kemaksiatan SD, bahkan playgroup sekalian. Mana mungkin itu, siapa bilang nggak mungkin. Orang sekarang mudah ya untuk mengekspresikan kebebasan media dari YouTube, Instagram, sampai TikTok. Udah nggak sedikit ya orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya subjek atau objek di media sosial, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang vulgar maksiatnya, dengan dalih ataupun nggak pakai dalih. Sementara sex education yang masih selalu jadi peluru ampuh untuk menampilkan perilaku bebas itu ya, katanya sex education, pendidikan seks. Apa iya demi anak-anak kita tahu apa dan bagaimana menstruasi, kehamilan, dan sejenisnya kudu ditayangkan film atau sinetron seperti itu? Itu langkah yang bodoh dan gak menuntaskan masalah, malah justru menimbulkan masalah baru. Apa dipikir selama ini kemaksiatan seks bebas merajalela karena gak ada sex education? Bukan ya, no. Kemaksiatan itu langgeng dan cenderung beranak pinak. Karena apa? Karena maksiatan itu dibiarkan, bahkan dicari dalih, lalu difasilitasi dengan adanya hiburan kayak sinetron atau film-film tersebut. Alih-alih sinetron atau film kayak gitu ngasih pelajaran, malah yang ada ngasih tutorial pacaran, ngasih motivasi remaja untuk tetap semangat berperilaku seks bebas asal aman-aman aja, asalkan bertanggung jawab. Hello, mana yang disebut tanggung jawab? Keamanan macam apa yang ditawarkan? Itu semua bullshit, karena sejatinya itu hanya melegalkan kemaksiatan dan hanya mengharap si cebol meraih bintang. Sebab gak bakal ada yang mampu mendorong kemaksiatan dengan kemaksiatan baru. Gak ada data dan riset yang relevan ya menunjukkan angka kehamilan di luar nikah menurun setelah adanya tayangan sinetron semacam itu. Nah, hari ini ternyata kita melihat kondisi negeri kita itu memang sudah sangat rumit ya, sangat runyam, apalagi dalam hal pergaulan remaja. Oleh karena itu ternyata hari ini negerimu butuh solusi, guys. Ini beneran loh, negeri kita itu memang butuh solusi gitu ya. Kita harus sadar, harus butuh way out gitu, jalan keluar. Kita sebagai bagian dari generasi muda bukannya malah justru menambah runyam masalah negeri ini di saat pandemi atau new normal gini, di mana angka kematian dari virus COVID-19 ini bukan semakin menurun, malah makin naik angkanya. Ayo dong, kalau kita memang bukan pelaku kemaksiatan, langkah berikutnya jangan menambah kemaksiatan baru. Justru kita harus kurangi dan hilangkan angka kemaksiatan di negeri ini. Salah satunya dengan kita tidak meniru perilaku rusak dalam pergaulan seperti yang dicontohkan dan ditonton di sinetron-sinetron. Sebaliknya, sebagai generasi muslim, kita harus menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah ya, bukan malah pembuat masalah. So, apa ya langkah yang bisa kita eksekusi untuk saat ini biar kemaksiatan gak makin merajalela? Yuk simak sampai tuntas ya uraian di bawah ini. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan nih? Anak seusia SMP harusnya sudah mulai balik, artinya sudah mulai bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kita harus mulai mencari tahu segala sesuatu tentang Islam yang terkait dengan perbuatan-perbuatan kita. Gak boleh serampangan aja ngelakuin aktivitas yang kita sangka nggak dosa, nggak maksiat, ternyata mengandung dosa bin maksiat. Maka langkah pertama untuk menjadi bagian dari pemberi solusi, kita harus menjadi penuntut ilmu yang tangguh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa sekaliber Imam Syafi'i yang dalam usia beliau
giat mencari ilmu dari satu guru ke guru yang lain. Kuat hafalannya, cerdas otaknya, hingga bahkan usia 9 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Mutawatta karya Imam Malik, yang tidak lain adalah gurunya. Karena kegigihannya, Imam Syafi'i di usia 11 tahun, beliau sudah menjadi seorang mufti atau penceramah di hadapan khalayak. Usia segitu kalau di negeri kita mah masih belum tahu apa-apa ya, baru lulus SD. Tapi kalau Imam Syafi'i itu sudah membuktikan dirinya jadi bagian dari pemberi solusi, bukan malah remaja pembikin masalah. Nah, lanjut guys. Yang kedua, selain menjadi penuntut ilmu yang tangguh, kita juga harus menjadi hamba yang istiqomah di jalannya. Layaknya kita harus belajar dari sejarah kehidupan para sahabat Nabiullah Muhammad SAW. Di masa-masa awal Islam di Mekah, ada sahabat yang namanya Bilal bin Rabah, yang walaupun hanya dengan posisinya sebagai budak, tapi karena dia berpegang teguh dengan keyakinan dan meyakini ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia pertahankan akidah itu dengan istiqomah. Nah, kita di hari-hari setelah ini butuh remaja yang bermental layaknya Bilal. Siapapun kita, apapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita nggak boleh nyerah, nggak boleh minder. Kita harus tetap jadi pejuang yang istiqomah hingga kemuliaan itu datang atau kematian yang menjemput kita duluan. Nah, harus istiqomah ya dengan akidah yang kuat, dan ini memang harus ditumpu gitu ya dengan poin yang pertama, harus menjadi penuntut ilmu yang tangguh. Nah, yang ketiga ya, ketika menentang kemaksiatan dan membela kebenaran di negeri ini malah justru dilabeli buruk. Apapun itu, yakinlah itu ada pada setiap masa ya. Setiap masa itu pasti ada orang yang menyuruh kepada kebaikan malah dilabeli buruk, itu pasti ada pada setiap masa. Ada pembela, ada penentang, ada pejuang, ada pecundang. Itu sudah alamiahnya. Kita harus tetap pada posisi pembela dan pejuang Islam, walaupun orang-orang kafir itu membenci dan justru melabeli kita dengan sebutan terburuk sekalipun. Mungkin juga orang-orang munafik ya, karena juga ternyata banyak orang-orang munafik yang ikut menjadi teman setianya orang-orang kafir. Artinya jangan pernah tergoda untuk berpindah posisi menjadi pecundang, penghancur Islam. Karena namanya pejuang akan selalu ada resikonya. Maka langkah ketiga untuk jadi pemberi solusi, kita harus tetap berdakwah tanpa lelah dan menyerah. Biarpun orang berkata anak baru kemarin sore udah berani dakwahin orang gitu ya. Karena syaratnya berdakwah itu nggak nunggu kita gede, nggak nunggu kita banyak dalil, nggak nunggu kita punya ilmu semuanya ya. Ada seorang anak kecil justru ya di masa Khalifah Umar bin Khattab yang bersiap menghunus pedangnya ketika didapati Khalifah Umar bin Khattab melanggar dari kitabullah dan sunnahnya. Nah, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Maka berdakwahlah sambil terus memantaskan diri menjadi teladan bagi generasi seusia kita dengan menjadi penuntut ilmu yang tangguh dan hamba yang istiqomah. Sekali lagi, jangan jadi pembuat masalah ya, tapi jadilah penyelesai masalah. Are you ready guys? Allahu Akbar. Semangat untuk menjadi pemberi solusi, bukan menjadi pembebek atau pembuat masalah. Mudah-mudahan sahabat Humairah semua diberikan kekuatan oleh Allah menjadi generasi pemberi solusi, bukan remaja pecundang yang tidak mudah membebek dan mengikuti tren kemaksiatan dan justru merubah kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah negeri kita. Demikian bedah buletin untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.